Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 11 Mei tahun 2022, dengan judul Basuhlah, Bersihkanlah Dirimu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami memuji Engkau hanya karena Engkau sajalah yang layak dipuji dan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah. Kami bersyukur juga untuk pekabaran firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani di dalam memenuhi kebutuhan rohani kami. Biarlah ini akan menjadi berkat besar dalam hidup kami, akan menuntun kami sepanjang hari ini, tetapi juga sepanjang hidup kami yang akan datang. Berkati sekali lagi firman-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu dan kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 11 Mei 2022 dengan judul Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Dan firman Tuhan kita terdapat dalam Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Sekali lagi Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Tetapi banyak tertarik oleh keindahan Kristus dan kemuliaan surga yang segan-segan memenuhi syarat satu-satunya supaya ini dapat menjadi milik mereka. Banyak yang berada di jalan lebar, sama sekali tidak puas dengan jalan yang mereka lalui itu. Mereka rindu melepaskan diri dari perhambaan dosa dan dengan kekuatan mereka sendiri berupaya untuk membuat suatu pendirian melawan kebiasaan-kebiasaan berdosa mereka. Mereka melihat ke arah jalan sempit dan gerbang sesak, tetapi kesenangan mementingkan diri, kasih akan dunia, kesombongan, ambisi yang tidak suci membuat suatu rintangan antara mereka dan Juru Selamat itu. Untuk meninggalkan kehendak mereka sendiri, sasaran kasih atau pencarian pilihan mereka memerlukan suatu pengorbanan di mana mereka bimbang dan ragu serta berubah kembali. Banyak akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Mereka menginginkan kebaikan, mereka berupaya untuk memperolehnya, tetapi mereka tidak memilihnya. Mereka tidak mempunyai suatu maksud yang tetap untuk memperolehnya di atas segala-galanya. Harapan satu-satunya bagi kita, jika kita mau mengalahkannya, adalah menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah dan bekerja sama dengan Dia jam demi jam dan hari demi hari. Kita tidak bisa mempertahankan diri dan masuk kerajaan Allah. Jika kita sampai kepada kesucian, itu adalah melalui penyangkalan diri dan penerimaan pikiran Kristus. Kesombongan dan mengandalkan kekuatan diri sendiri harus disalibkan. Maukah kita membayar harta yang dituntut dari kita? Maukah kita membawa kehendak kita ke dalam persesuaian yang sempurna dengan kehendak Allah? Sebelum kita mau, kasih karunia Allah yang mengubah tidak dapat dinyatakan kepada kita. Pertobatan adalah langkah yang pertama yang harus diambil oleh semua orang yang mau kembali kepada Allah. Jadi saudara, basuh dan bersihkan dengan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan berhenti berbuat jahat. Inilah merupakan satu dorongan kepada kita hari ini. Mungkin hal-hal yang kecil-kecil yang kita rasa itu bukanlah sebuah dosa, tetapi itu dibiasakan waktu demi waktu, padahal itu akan menjadi dosa yang besar, yaitu kesenangan diri, mementingkan diri. Itu semua akan menjadi satu gerbang masuk kepada arah jalan yang salah. Yesus telah mati untuk kita, Dia sudah menyediakan jalan, dan jalan itu adalah jalan penderitaan, jalan yang penuh dengan pengorbanan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah lalui, yang kita sudah hidupkan. Itu adalah sesuatu yang begitu sulit. Tetapi Yesus telah membuka jalan, dan bagi Dia
atau oleh Dia kita ini telah ditebus dan kita akan dibawa ke jalan yang dia telah lalui, dengan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melaluinya. Dan harapan satu-satunya adalah jika kita mau mengalahkan perbuatan jahat yang kita rasa kita buat, kita lakukan, adalah kita datang kepada Tuhan, menghilangkan kesombongan, yaitu mengandalkan diri sendiri, itu harus disalibkan. Maka itu semua akan kita dapat hanya di dalam pengorbanan Yesus saja. Kita tidak perlu membayar uang banyak untuk hal itu, oleh karena Yesus telah membayar dengan darahnya sendiri, dan Dia buat yang terbaik untuk kita. Hari ini saya dan saudara dibersihkan, disucikan, kecuali kita juga akan berkomitmen untuk hidup setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan membersihkan kehidupan kita. Biarlah pekabaran pada pagi hari ini akan menjadi bagian kita sebagai panggilan kepada kita mau ke hari ini kita melakukan yang dinamai pertobatan. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita mau kembali kepada Allah. Jika ada kemauan, itulah langkah pertama sebuah pertobatan yang sejati. Sekali lagi Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pekabaran firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Bahwa dalam pertobatan kami sekalipun ada peran yang begitu besar dari Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Ada peran yang besar dari Roh Kudus yang sudah menuntun kami mengalami pertobatan yang sejati, yaitu mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Pelihara kami sepanjang hari ini dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami berjalan tidak sendiri, tetapi selalu berjalan dengan Tuhan. Harapan-harapan kami selalu tercapai. Tambahkan rezeki kepada kami, dan apa yang kami jumpai di tangan kami untuk kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Setiap problema masalah kami hadapi, kiranya Allah selalu turut campur tangan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni segala dosa kekurangan kami. Terpuji nama Tuhan, dan biarlah janji berkat Allah menaungi hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran untuk pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.